tujuan terutama, tujuan terpenting dalam kehidupan orang Kristen, bertumbuh hari demi hari, berubah hari demi hari, menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang bekerja pada orang Kristen yang sangat aktif sekali di gereja. Dia beda iman. Saya bertanya kepadanya, kamu tahu dong apa yang sering dilakukan oleh bosmu? Iya Pak, bahkan saya sering nemani. Kemudian apakah kamu tidak merasa tersentuh atau pengen begitu mengikuti iman dari bosmu? Jawabannya mengejutkan. Untuk apa saya jadi orang Kristen Pak? Bos memang rajin ke gereja, rajin sekali bahkan, tetapi kalau bicara kasar sekali dan cenderung tidak menghargai saya. Saya nggak tertarik untuk ikut seperti bos saya. Tetapi kamu sudah sekian lama bersama dengan bos. Iya Pak, itu karena soal pekerjaan. Tetapi kalau soal iman bos saya nggak terlalu tertarik. Karena memang orangnya kelihatannya beribadah sekali. Tetapi sikap dan kata-katanya tidak menunjukkan sebagai orang yang beribadah. Saudara-saudara, salah satu tantangan kehidupan Kristen adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang terus diubahkan sehingga menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kekristenan termasuk Yesus Kristus dibenci orang, tidak disukai orang, bukan karena kebenarannya, seringkali karena banyak orang Kristen menjadi batu sandungan dalam pergaulan, dalam relasinya dengan orang-orang lain. Kita akan buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita membacanya bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, kalau kita baca surat Roma ini sangat menarik sekali. Pasal 1 sampai pasal 11. Kita diberi pengertian yang luar biasa bagaimana anugerah Tuhan itu luar biasa. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Kita orang yang berdosa, yang seharusnya dimurkai Allah. Kita orang berdosa yang harusnya terbuang dari Allah, terhilang dari Allah selama-lamanya. Orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Allah, tetapi karena kasih karunia-Nya yang begitu sempurna, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menebus kita, agar kita semua tidak dimurkai oleh Allah, agar kita semua dibebaskan dari penghukuman, agar kita semua dibebaskan dari perbudakan dosa, dan kita semua menjadi anak-anak Allah. Lalu mulai masuk di pasal 12 ini, kita diajar sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, sebagai orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah, sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari penghukuman, sebagai orang-orang yang sudah diberi kuasa menjadi anak Allah. Apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus berkata, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan, beroleh anugerah keselamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus,
Rasul Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu. Saudara-saudara, kalau kita mengingat semua kebaikan Tuhan, semua anugerah Tuhan, itu harusnya menjadi dorongan di hati kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Di perjanjian lama, persembahan itu biasanya merupakan korban, tapi korban yang mati. Ada binatang yang dibawa kepada imam, orang yang ingin menebus dosanya. Kemudian imam akan menuntun orang yang memberi persembahan untuk mengakui dosa-dosanya. Setelah mengakui dosa-dosanya sambil menumpangkan tangan ke atas domba yang akan dikorbankan. Setelah itu binatang itu kemudian dikorbankan, disembelih. Dan itulah yang menjadi korban penebusan dosa. Tetapi puji Tuhan kita tidak perlu melakukannya lagi. Kalau kita harus melakukannya, kita bangkrut. Sebab hari ini kita berdosa, mungkin minggu depan berdosa lagi. Setiap kita berdosa harus korbankan kambing domba. Kita kerja keras hanya untuk menebus dosa kita, nggak pernah selesai-selesai. Puji Tuhan karena Yesus Kristus, anak domba Allah yang sempurna itu menggantikan korban yang tidak sempurna itu. Sehingga di atas kayu salib ada sebuah kepastian. Yesus Kristus berkorban, mati, menebus dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, inilah berkat luar biasa lebih dari saudara diberkati secara keuangan. Ini berkat melebihi saudara sakit disembuhkan Tuhan. Ini berkat saudara bergumul supaya anak-anaknya cepat menikah, akhirnya dapat jodoh. Walaupun jodohnya bahkan pendeta lagi, wah puji Tuhan. Tapi bukan pendeta yang nakal ya. Pendeta yang nakal buat susah. Saudara-saudara kita, itu sesuatu berkat, benar. Tetapi sebenarnya berkat terbesar adalah saudara, orang yang seharusnya dimurkai dan dihukum Allah. Tetapi oleh kasih karunia-Nya, saudara diampuni. Saudara dibebaskan dari dosa itu, dari penghukuman itu. Bahkan saudara diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Berkat terbesar yang saudara tidak bisa lakukan sendiri. Mengingat itulah kemudian masuk di Roma pasal 12. Demi kemurahan Allah seperti itu loh. Maka kamu harus persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, kalau kita sudah ditebus, untuk apa tujuannya? Bukan sekedar kita diampuni dosa kita. Kalau kita baca perjanjian lama, untuk apa umat Israel dibebaskan oleh Allah dari perbudakan Mesir? Beberapa kali itu dari Keluaran sampai Ulangan itu dituliskan untuk apa? Supaya umat Israel itu pergi padang gurun untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Salah satu tujuan kenapa Tuhan bebaskan kita, Tuhan tebus kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Dia dalam roh dan kebenaran. Supaya kita beribadah. Dan inti ibadah apa? Ibadah itu bukan sekedar datang, kemudian tepuk tangan, memuji Tuhan, memberi persembahan, selesai. Inti dari ibadah itu apa? Persembahan itu sendiri. Ibadah itu adalah sebuah persembahan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita dengar orang begini kan, bertanya, wah aku enggak dapat berkat ibadah hari ini. Saudara, itu gagal paham. Ibadah itu memberi persembahan. Kalau kita masih ingin dapat berkat, itu gagal. Sebab ibadahnya pasti tidak demi kemurahan Allah. Tetapi ingin diberkati lebih banyak. Kalau begitu gedung gereja apa bedanya dengan Gunung Kawi? Orang ke Gunung Kawi untuk apa? Ayo siapa yang pernah ke sana angkat tangan.
Kayak Gunung Kawi hanya pengen rezeki lebih banyak kan, ingin lebih kaya. Jangan jadikan gereja itu seperti Gunung Kawi. Saya akan datang ke gereja supaya lebih diberkati. Tidak, ibadah itu didasari sebuah kesadaran bahwa aku sudah beroleh kemurahan Allah. Aku sudah dapat anugerah Allah, aku sudah diberkati Tuhan. Sekarang saatnya aku ingin memberi korban syukurku, makanya aku datang beribadah. Persembahan. Memang ada janji Tuhan, kalau kita beribadah dengan benar, Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Roti makananmu, air minumanmu. Tuhan akan memberkatimu, benar. Tetapi tujuan utama ibadah bukan ingin diberkati Tuhan, tetapi karena sadar sudah diberkati Tuhan. Sehingga ketika kita memuji, menyembah Tuhan, itu benar-benar sebagai ekspresi dari rasa syukur kita kepada Tuhan. Itu ibadah sejati. Kalau seperti itu, sebenarnya ibadah sejati itu totalitas hidup kita. Karena persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Sebenarnya ibadah kita tidak hanya hari Minggu. Saudara buka toko, itu waktunya beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara persembahkan hidupmu untuk sesuatu yang baik, kudus, berkenan kepada Tuhan melalui saudara berjualan di toko. Saudara bekerja, saudara bisa menjadi sebuah bagian dari persembahanmu kepada Tuhan, ibadahmu kepada Tuhan. Kalau lewat pekerjaan itu saudara ingin memuliakan Tuhan. Saudara membesarkan anak-anakmu, itu sebuah ibadah. Kalau ketika saudara membesarkan anak, ada kerinduan supaya saudara persembahkan hidupmu untuk mendidik anak kita di jalan Tuhan. Keseluruhan hidup kita menjadi bagian dari cara kita beribadah kepada Tuhan. Cuma memang kumpul seperti ini sangat penting karena kita ini memberi waktu yang sangat fokus, spesial. Ini yang namanya menguduskan waktu terbaik untuk Tuhan. 2 jam di tempat ini bersama-sama saudara seiman. Itu diperintahkan Tuhan juga. Menguatkan iman kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa punya ibadah yang sejati? Bukan pada aktivitasnya, tetapi kalau kita baca ayat yang kedua, supaya kita bisa punya ibadah sejati dengan cara memberi persembahan. Persembahan terbaik itu apa? Perubahan hidup kita. Ayat 2 kita baca lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 2 ini bicara tentang transformasi diri kita. Bagaimana kita mengalami perubahan hidup di dalam Kristus sejak kita menerima kemurahan Allah yang membuat kita menjadi ciptaan yang baru, yang membuat kita menjadi anak-anak Allah, yang membuat kita dibebaskan dari murka Allah. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Ayat 2 itu menjadi sebuah proses bagaimana kita mengalami perubahan hidup. Ada 3 hal yang kita bisa lihat di bagian ini. Proses perubahan hidup itu yang pertama, itu bicara tentang pilihan. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara, pertama-tama kita yang memilih, segala sesuatu itu kita yang memutuskan apa yang kita pilih. Setelah kita milih, pilihan kita itulah yang menentukan kita. Anak-anak muda yang pengen menikah, dialah yang putuskan memilih siapa. Mungkin sudah ini kelihatannya cewek yang oke nih, cocok ini jadi istri saya. Karena dia memilih, akhirnya dialah menikah. Ternyata yang dinikahi ini perempuan yang ngeri kali. Begitu sudah menikah, galak sekali. Gak bisa diatur. Akhirnya anak muda tadi setelah menikah, pernikahannya setelah menikah justru menderita. Pilihan dia akhirnya menentukan nasibnya.
Makanya anak-anak muda kalau mau menikah konsultasi ya, doa dengan baik supaya pilihannya tepat. Gak ada orang sempurna, tetapi biarlah itu tepat untuk jadi teman bertumbuh. Jangan gegabah, ketemu di terminal baru minggu lalu, hari ini seminggu setelah minta dinikahkan. Kan bahaya sekali, saya pernah ditelepon anak muda, Pak Heru boleh bantu saya, bantu apa? Saya mau menikah, loh cepat sekali, saya nggak pernah ketemu, kamu dengan siapa? Iya Pak, sudah ketemu, kemarin ada ikut seminar di satu gereja, saya ketemu. Saya yakin ini jodoh dari Tuhan, kok kamu yakin? Baru ketemu sekali, pokoknya ini dari Tuhan pasti. Membantu, membimbing, mau nikah boleh saja, tetapi proseslah. Beri saya kesempatan membimbing kalian. Enggak perlu Pak, sebab ilmu saya sudah banyak. Saya sudah sering ikut seminar tentang jodoh. Ini sudah ketemu ini. Saya bilang kalau begitu enggak mau saya. Baru sekali walaupun ketemu di gereja, apakah ketemu malaikat? Jangan-jangan serigala berbulu domba. Enggak jaminan kan? Karena pilihan kita menentukan nasib kita ke depan. Untuk hal-hal yang penting, terutama anak-anak muda, hati-hati. Untuk soal jodoh, karir, pilihan-pilihan hidup yang penting. Jangan pernah buat pilihan gegabah dalam hidupmu. Karena itu menentukan nasibmu ke depan. Salah pilih berarti kita menyiapkan sebuah penderitaan di jalan hidup kita. Di sini katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kamu pilih serupa dengan dunia atau apa? Setiap orang percaya dirancang Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia ini. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita ini dipilih, ditentukan, ditetapkan untuk menjadi serupa dengan siapa? Sejak kita ditebus oleh Yesus Kristus, sejak kita diselamatkan dari kehidupan kita yang lama, maka Tuhan sudah menetapkan kita menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus. Bagian terpenting dari keselamatan itu apa? Kita dipulihkan kembali menjadi serupa dengan gambar Allah. Sebab manusia pertama diciptakan serupa dengan gambar Allah. Akibat kejatuhan dalam dosa, manusia tidak lagi serupa dengan gambar Allah. Serupa dengan gambar setan, serupa dengan gambar dunia ini. Menjadi serupa dengan gambar Kristus, itu tujuan. Tujuan terutama, tujuan terpenting dalam kehidupan orang Kristen, bertumbuh hari demi hari, berubah hari demi hari, menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saudara kalau ingin mengecek apakah saudara sudah berubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus, gampang, saudara cek saja dari buah roh. Ada 9 buah roh itu. Kira-kira saudara sudah memenuhi itu makin lama makin dekat enggak lah? Setiap saya merenungkan itu, saya masih sangat jauh sekali. Makanya saya perlu berubah lagi. Atau kalau tidak saudara, bandingkan saja, saudara selain buah roh, saudara pelajari tentang karakter kasih dari surat Korintus. Kasih itu panjang sabar, kasih itu, Yesus Allah itu kan kasih. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Mestinya kita itu hari demi hari berubah dalam karakter seperti Bapa kita adalah kasih. Cek saja tentang ciri-ciri kasihnya Bapa itu. Di 1 Korintus itu. Setiap saya baca lagi, saya malu. Saya merasa sudah jadi orang baik, ternyata masih jauh sekali. Berarti saya harus buka hati untuk diubah Roh Kudus, berubah lagi. Itu sebuah pilihan. Atau pilihannya mengeraskan hati, saya sudah baik. Saya sudah baik. Banyak orang Kristen bangga karena daftarnya panjang, sudah ikut seminar ini, sudah ikut pelayanan ini, ikut panitia ini. Kegiatan itu tidak identik dengan perubahan hidup. Kegiatan itu
bicara tentang agenda kita, aktivitas kita. Perubahan hidup itu dari dalam diri kita berubah. Apakah kita sudah semakin serupa dengan Kristus? Makanya pilihlah untuk selalu berubah menjadi serupa dengan Kristus. Jangan seperti dunia ini. Karena dunia ini sudah mencetak kita sedemikian rupa dari kecil. Dunia ini sudah mencetak kita sedemikian rupa. Saudara, bicara dunia itu tidak bicara soal duit ya. Kadang-kadang kan orang berkata, saya ketemu teman saya, dia bilang, kamu sekarang apa? Saya pendeta. Wah, bagus dong ya, kamu kerja untuk hal-hal rohani. Kalau aku sih masih kerja duniawi. Maksudnya apa? Saya sekarang jadi pengusaha. Siapa bilang kalau saya kerja di gereja melayani maksudnya, itu lebih rohani. Jangan-jangan kamu lebih rohani dari saya. Contoh yang paling gampang lah. Misalnya, bicara soal duit. Kadang-kadang dianggap itu kan duniawi ya, bicara duit ya. Tidak, bicara duit, bicara itu sangat rohani. Misalnya begini, ada orang punya toko, lalu ada yang beli, itu orang-orang yang miskin. Jadi duitnya lecek-lecek, misalnya pedagang asongan atau apa. Jadi lecek-lecek ini, sehingga ketika dia membayar, wah dia ini kotor sekali, lecek sekali, dia harus rapikan begitu kan. Mungkin dia tidak mengeluh, puji Tuhan masih ada yang datang membeli. Terima kasih Tuhan. Karena orang yang miskin pun ternyata jadi saluran berkat untuk usahaku. Tuhan berkatilah orang itu supaya lain kali dia uangnya lebih bagus. Diberkati Tuhan lebih bagus. Ini yang pertama. Kasus yang kedua di gereja, penata layan. Yang menghitung uang persembahan. Ketika mengeluarkan uang dari kotak persembahan, dari kantong persembahan, kemudian ada uang yang lecek-lecek. Kemudian penatalan tadi, ini nih orang nggak tahu diri nih, dia nggak tahu, dia duduk itu per kursi itu kalau dihitung berapa itu fasilitas ini, terutama yang punya, yang sewa gedung tuh, itu kan dihitung per orang. Ini coba gini, masa dia nggak tahu sih memberi persembahan yang begini, jadi ngomel saja. Saya tanya, kira-kira yang lebih rohani siapa tuh? Yang ngitung duit di gereja atau yang ngitung di toko? Di toko. Jadi duit itu netral. Dunia itu bicara tentang sistem, cara berpikir, norma-norma yang tidak sesuai dengan pikirannya Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus pilih untuk mengubah. Jangan lagi dicetak dengan nilai-nilai dunia ini. Jangan tentukan seseorang itu dari duitnya. Jangan tentukan seseorang itu dari bajunya. Tidak. Pikiran kita, norma-norma nilai-nilai kita harus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Jangan dicetak oleh dunia ini. Ada sebuah isu teologis yang kadang-kadang nggak selesai sampai sekarang. Ada yang berkata begini, Yesus itu dan Rasul Paulus juga itu anti orang kaya. Itu penyesatan menurut saya. Tidak. Yesus selalu berbicara tentang nilai sebuah kekayaan dan nilai sebuah uang, kalau itu bicara uang. Tidak anti. Sebab Tuhan memberkati kok. Misalnya, Paulus berkata kepada Timotius murid rohaninya, peringatkan kepada orang-orang kaya. Itu artinya supaya orang kaya waspada sebenarnya, tidak anti orang kaya. Supaya ketika orang diperkaya oleh Tuhan, punya sudut pandang bukan seperti sudut pandang dunia. Punya nilai bukan nilai dunia, tetapi melihat uangnya, kekayaannya itu dalam nilai yang baru. Dalam kebenaran firman Tuhan. Semakin kita diperkaya dengan kekayaan, kita semakin diperkaya dengan kemurahan hati. Itulah nilai. Jangan dicetak oleh dunia ini.
Sebab bagi Tuhan yang penting pribadinya loh, bukan apa yang kita pakai, apa yang kita miliki. Orang kaya, orang miskin bagi Tuhan sama-sama dikasih, pejabat atau orang yang pengemis semua dikasih oleh Tuhan. Orangnya itu yang berharga di mata Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Gereja harus menjadi tempat di mana setiap orang itu bisa diterima apa adanya, dikasih tanpa syarat seperti Kristus sudah menerimanya. Gereja menjadi tempat di mana setiap orang merasa dirinya berharga dan dikasihi. Bukan karena status sosialnya, bukan karena umurnya, bukan karena latar belakangnya, bukan karena ras atau sukunya. Tidak, karena dia adalah ciptaan Tuhan. Dia adalah pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Itu sebuah nilai. Dunia akan membeda-bedakan. Dunia akan membeda-bedakan orang sesuai dengan status sosial, sesuai dengan status tingkat ekonominya, sesuai dengan jabatannya. Tetapi di hadapan Yesus semuanya sama, manusia. Makanya Alkitab kan menarik sekali ya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama itu? Ya orang. Artinya semua orang itu sesama walaupun status sosialnya berbeda. Tetapi dunia ini membuat pengkotak-kotakan seperti itu. Makanya karena nilai-nilai dunia itu ada pengkotakan-pengkotakan begitu, kadangkala orang kalau secara ekonomi itu merasa lebih bawah jadi minder. Kalau pakai baju yang lebih murah jadi minder. Kalau pakai baju lebih mahal, percaya diri cenderung sombong. Nilai dunia mengukur dari statusnya. Bahkan ada orang tua, kadang-kadang kalau ngobrol antar orang tua, anakmu sekarang sudah jadi orang ya. Siapa yang disebut jadi orang? Sudah sukses secara materi, jadi pejabat. Berarti selama ini dia membesarkan anak budat. Oh budat enggak ya, budat itu hanya orang Batak yang tahu. Enggak kan. Siapa yang dibesarkan bukan orang. Itu kan secara enggak disadari, itu sebuah nilai ya. Bahwa orang tua bangga kalau anaknya sukses. Akibatnya anak yang kurang sukses itu dikritik terus. Bahkan cenderung dibedakan. Tidak. Saudara, kita harus pilih. Kita mau menjadi serupa dunia atau serupa dengan Kristus. Pilihan kita menentukan nasib kita. Tidak hanya nasib kita di dunia ini, menentukan nasib kita dalam kekekalan. Yang kedua, bicara proses. Prosesnya seperti apa? Prosesnya tadi di bagian yang selanjutnya tadi, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Prosesnya seperti apa? Kita mesti mengalami perubahan budi, supaya kita berubah, mengalami transformasi dalam diri kita. Saya sangat percaya kalau orang sungguh-sungguh di dalam Kristus, hidupnya pasti berubah. Gak mungkin gak bisa berubah. Karena orang yang percaya menerima Yesus Kristus, Roh Kudus berdiam dalam dirinya, dia dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru, mestinya berubah. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan yang dikatakan di sini ini tidak bicara tentang baru dalam arti yang terkait dengan waktu. Misalnya, saya punya kacamata baru misalnya. Misalnya ini 2 bulan lalu, misalnya 2 bulan lalu kacamata saya baru. Tetapi apakah 1 tahun lagi kacamata saya masih bisa disebut baru? Enggak, kacamata lama. Pembaruan di situ menunjuk kepada hakikat yang tetap di dalam diri kita. Perubahan itu dimulai dari mana? Dari hakikat pribadi kita yang memang dibarui menjadi ciptaan yang baru. Rasul Paulus berkata, siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru.
Itu sifatnya tetap. Tidak lekang oleh waktu kalau sudah 10 tahun kedaluarsa harus diperbaharui lagi. Tidak. Kita benar-benar menjadi ciptaan baru. Yang lama, manusia lama kita itu sudah berlalu. Yang baru itu yang ada dalam diri kita. Casingnya saja yang lama, tubuh kita yang lama. Tetapi manusia batiniah kita ini, manusia rohani kita baru. Perubahan itu harus dari hakikat kita yang baru, ciptaan baru itu. Kalau kita hanya coba berubah dengan cara usaha kita, kadang-kadang gagal dan kita frustasi. Banyak orang yang berjuang. Saya ketemu anak muda yang suka mabuk, suka dugem, lingkungannya memang pemabuk. Kemudian datang ke gereja. Ketika ada pengumuman siapa yang mau ikut katekisasi, dia ikut. Puji Tuhan. Enggak peduli bagaimana latar belakangnya, kalau ikut mau katekisasi berarti pasti Roh Kudus sudah mulai mengarahkan hatinya. Dalam bimbingan saya berkata begini, salah satu problem dia kan, kalau dia ngumpul dengan orang mabuk sebentar pasti dia mabuk. Saya bilang kebutuhan utama kamu bukan kamu berusaha enggak beli minuman dulu. Kebutuhan terbesar kamu bukan kamu tidak bergaul dengan orang mabuk dulu. Kebutuhan terbesarmu, kamu jadi ciptaan baru. Supaya kamu bisa berubah, dimulai dari dalam dirimu. Dia buka hati terima Kristus. Ketika dia terima Kristus, dia jadi ciptaan baru. Apakah setelah itu otomatis dia berubah dan gak pengen minum? Gak pengen mabuk, ternyata masih ada. Suatu saat dia pulang kantor, melewati teman-teman nongkrongnya yang biasa nongkrong sambil minum minuman keras. Mampir dulu, maaf saya ada perlu, harus cepat pulang nih. Awal-awal dia, tapi makin lama, udahlah sini kamu kok beda sih. Gak enak, karena gak nyaman dia ikut duduk. Begitu ikut duduk ditawarin minum. Pertama nolak. Teman-temannya terus mendesak, cobalah kamu, dikit aja nggak akan mabuk sih. Aroma minuman keras itu menarik sisi kedagingannya. Akhirnya dia ambil tawaran temannya, dia minum. Begitu dia minum sedikit, dia nggak puas, dia pengen yang kedua. Pertanyaannya, apakah dia belum dilahirkan kembali? Sudah, tetapi berubahnya tadi itu kan sebuah proses. Nah, di sini baru butuh orang itu punya sikap tegas terhadap hal-hal yang akan menarik dia kembali pada dosa. Karena setiap orang itu punya titik lemah. Ayah saya perokok berat. Salah satu penyebab kematiannya secara fisik walaupun itu pasti waktu Tuhan. Pasti gara-gara kebiasaan merokok. 2 kakak saya, nomor 1, nomor 2 itu juga perokok berat. Tetapi saya mencium aroma rokok aja saya pusing, saya nggak suka. Bagi saya itu bukan titik lemah saya. Saya paling hanya terganggu aja lah, bau asapnya nggak enak. Gitu. Jadi kalau di rumah itu pada ke rumah gitu aja, kakak saya yang perokok itu kalau ke rumah aja dia tahu itu, kalau merokok dia keluar ke teras. Dia tahu saya nggak suka, gitu. Nggak enak. Tetapi apakah saya benci dengan perokok? Ya enggak juga kan. Itu hanya maksud saya, bagi saya itu bukan titik lemah. Minuman keras bagi saya juga enggak tertarik. Waktu remaja saya pernah dikasih teman saya, bagi saya enggak enak dan saya enggak suka. Tetapi bagi orang lain itu titik lemah. Perlu ada sikap tegas. Ingat, kita itu sudah berubah loh, hakikat diri kita. Siapa diri kita itu sudah berubah. Cuma kan kita masih pakai tubuh yang lama. Makanya tadi di ayat 1, persembahkan tubuhmu. Karena tubuhmu ini masih dikuasai keinginan dosa. Harus punya sikap yang tegas. Kita harus tahu, setiap kita harus tahu titik lemah kita yang membuat kita
gampang jatuh dosa apa? Terutama itu mungkin dosa-dosa yang dulu sebelum kita bertobat itu memang banyak menguasai kita. Setiap orang punya sisi lemah itu. Harus waspada betul di situ. Buat garis batas yang jelas supaya kita tidak jatuh dalam dosa lagi. Ada hamba Tuhan yang dulu kecanduan pornografi, gonta-ganti pasangan sebelum bertobat. Setelah jadi pendeta, jadi alim, baik. Tetapi dia nggak waspada. Ada orang yang minta didoakan, ada orang yang sering minta konseling pribadi. Dia layani pribadi. Etika konseling itu kan kalau seorang perempuan jangan dikonseling oleh laki-laki. Kalau terpaksa paling misalnya di gereja di ruang terbuka begini, di pojok gitu ya. Tetapi kalau hanya dalam satu ruangan, dia punya titik lemah dari dosa seksual. Pertama dia perhatikan cerita dari konselinya ini. Perempuan yang begitu hancur hati karena hampir tiap hari dipukuli oleh suaminya. Dia begitu terharu, kasihan sekali. Tapi makin lama dia tidak fokusnya pada sisi penderitaan batin yang dialami perempuan yang konseling sama dia. Dia mulai perhatikan penampilan fisiknya. Sekali nggak ada apa-apa, tetapi dia mulai bayang-bayangin setiap hari. Orang-orang yang korban kekerasan paling senang dapat perlindungan. Makanya perempuan tadi, Pak Pendeta, boleh ketemu lagi, doakan lagi ya, supaya saya tidak jatuh, saya tidak kalap lah, sebab suami saya belum berubah. Nah sekarang antara keinginan melayani dan keinginan untuk lebih dekat lagi. Singkat cerita, gak usah panjang-panjang lah, kalau begini aja tertarik. Dasar tukang gosip. Akhirnya dia jatuh dalam perselingkuhan. Apakah dia nggak bertobat? Sudah, tetapi dia tidak buat garis batas di mana sisi manusia lamanya yang masih mempengaruhi keinginan dagingnya ya dalam tubuh dagingnya itu dia biarkan kembali menyala. Begitu itu menyala dia ditarik lagi jatuh dalam dosa. Saudara, tidak cukup hanya aku mau memilih serupa dengan Yesus. Kalau saudara tidak lanjut dalam prosesnya, aku ingin berubah. Sesuai dengan jati diriku sebagai ciptaan baru. Serupa dengan Kristus. Kalau kita tidak punya komitmen seperti itu, kita jatuh bangun. Melayani tidak jaminan kita tidak jatuh dalam dosa. Setiap hari di gereja tidak jaminan orang tidak jatuh dalam dosa. Sebab jangan-jangan semakin sering di gereja, dosanya tambah banyak. Ada satu penginjil, dulu hanya nganter istrinya saja. Dia belum bertobat. Tapi istrinya senang karena sering nganter. Pertama hanya nganter di parkiran. Setelah itu, masuklah. Senang, istrinya senang. Waduh berarti suamiku sudah mulai bertobat, mau beribadah dia. Tidak hanya ngantar, pertama ngedrop saja, makin lama dia nunggu di mobil, di parkiran mobil, makin lama masuk. Itu kan dalam banyak kisah itu kisah orang bertobat ya. Tetapi dia jujur, Pak Heru sebenarnya bukan saya bertobat waktu itu Pak. Lumayan di gereja, cantik-cantik, cuci mata. Dia bilang, memang benar ya, di gereja nggak ada yang jelek. Cantik-cantik. Akhirnya liar itu. Memang dia punya problem di situ. Setelah itu jadi hamba Tuhan. Saya pikir sudah bertobat. Saya dengar terakhir dia jatuh lagi dalam dosa yang sama. Saya yakin bukan karena dia belum lahir baru, belum bertobat di masa itu. Tetapi dia tidak buat garis batas tegas tentang kelemahannya soal itu. Saudara-saudara jangan hanya buat pilihan, pilihan kan bagus, tetapi lewatin prosesnya. Supaya pembaharuan itu
manusia baru itu benar-benar menjadi realita yang terus-menerus mengubah hidup kita. Bukan sekedar manusia rohani kita, tetapi manusia jasmani kita pun terlihat dari sikap cara kita itu berubah. Perubahan seperti itu tidak membuat frustasi, karena kita berubah dari dalam. Sebab kalau hanya kita ingin berubah itu, kan ada namanya psikologi perilaku ya, mengubah orang berulang-ulang dilakukan berubah. Tetapi kalau itu masalah dosa, saya yakin gak berubah. Kan orang bilang kalau 21 kali itu dilakukan tiap hari, orang akan berubah. Tetapi kalau itu masalah rohani, saya yakin gak berubah. Yang harus berubah dari manusia batiniahnya dulu. Di situ Roh Kudus berdiam, memberi kita kekuatan untuk berubah. Saya dulu ingin baca Alkitab aja ngantuk. Saya dulu tuh kalau baca Alkitab ngantuk gitu. Saya udah baptis tuh. Waduh, lama sekali. Saya ingin berubah, sulit sekali. Kebiasaan-kebiasaan buruk sulit sekali. Saya tahu kebenaran itu. Kenapa saya nggak fokus dengan ciptaan baru yang sudah saya nikmati? Ketika saya fokus dalam pribadi manusia baru saya mulai berubah hari demi hari. Karena di situ Roh Kudus yang bekerja. Semakin kita berubah, hasilnya itu luar biasa loh. Tadi di ayat yang bagian akhir ya, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alami pembaruan budi, ini tidak hanya sekedar pikiran tadi sebenarnya, sisi manusia baru kita, lalu yang diperbaharui dari mana? Itu bicara tentang pusat kehendak kita. Jadi bukan sekedar perubahan paradigma ya. Karena perubahan paradigma nggak butuh firman Tuhan juga bisa. Ini perubahan pikiran dalam arti pusat kehendak kita. Di sisi pusat kehendak kita, ketika pikiran kita diperbaharui, ketika nilai-nilai kita diperbaharui, ketika sistem kepercayaan kita diperbaharui, itu akan menggerakkan kehendak kita untuk berubah. Pembaharuan budi itu maksudnya di situ, bukan sekedar pikiran, tapi pikiran yang menjadi pusat kehendak kita, yang mempengaruhi kehendak kita di sisi manusia baru kita. Kalau kita sudah alami perubahan hari demi hari, hasilnya luar biasa, sehingga kita tahu kehendak Tuhan. Lah kalau tahu kehendak Tuhan, saudara buat keputusan apa? Saudara buat pilihan apa? Kemungkinan salahnya itu semakin kecil. Saudara akan punya hikmat Tuhan. Apa yang saudara putuskan, apa yang saudara nanggapi sebuah peristiwa, dalam pikiranmu itu langsung tersusun itu, pikirannya Tuhan. Selaras dengan kehendak Tuhan, itu sebuah proses yang panjang. Kita makin lama semakin mengerti apa kehendak Tuhan untuk masa depan saya, apa kehendak Tuhan untuk keluarga saya, apa kehendak Tuhan untuk pekerjaan saya, apa kehendak Tuhan untuk pelayanan saya. Makin lama kita semakin nangkep itu kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita memilih tidak serupa dengan dunia, kita memilih serupa dengan Kristus, dan kita masuk dalam proses perubahan itu. Punya hikmat Tuhan. Bukankah itu indah? Dalam kehendak Tuhan kita akan tahu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Jalan hidup kita walaupun mungkin sulit, tetapi kita itu ada ketenangan. Kalau orang tahu perjalanannya itu benar, jalannya benar, walaupun berat, walaupun gelap, walaupun terjal, kira-kira dia tenang enggak melewati perjalanan? Tenang, karena tahu jalannya benar. Kenapa kita mudah cemas, mudah khawatir? Karena kita tidak tahu jalan yang kita tempuh ini benar atau tidak. Benar dalam ukurannya Tuhan atau tidak. Kalau kita mengerti itu benar di jalan Tuhan, membuat kita tenang. Walaupun situasinya sulit. Ini jalan yang benar ini, gak apa-apa. Paling sebentar juga lewat tuh. Karena yakin jalannya benar. Yang membuat khawatir, cemas, takut itu karena tidak tahu jalan yang ditempuh benar atau enggak. Ikuti prosesnya. Kembali,
pilih menjadi serupa dengan Yesus. Jangan pilih menjadi serupa dengan dunia. Apapun keadaannya, ikuti proses yang benar. Biarlah Tuhan memproses cara berpikir kita, kehendak kita, emosi kita. Sehingga manusia rohani, manusia baru dalam diri kita terus bertumbuh. Ketika kita bertumbuh terus menerus, pikiran kita diperbaharui, hikmat kita semakin meningkat sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Amin.